Mantap Pak Ketum. Alhamdulillah, tak mau hanya sekedar mimpi. Erick Thohir ingin timnas Indonesia benar-benar main di Piala Dunia 2026. Erick Thohir akan lakukan hal ini. Ini dia baru bikin auto full senyum. Pak Erick memang terbaik. Selain cerdas, Pak Erick juga ketum yang sangat bijaksana. Bikin takjub. Demi wujudkan target timnas Indonesia tampil di Olimpiade Paris 2028, ini rencana jenius PSSI. Lawan dipastikan bakal ketar-ketir. Nah, ginilah baru top. Alhamdulillah ST terima kabar baik dari pemain naturalisasi kelas Eropa jelang laga timnas Indonesia versus Australia. Simak fakta bahagianya. Mengejutkan, bikin geger. Gara-gara timnas Indonesia, timnas Australia bakal ikut Piala AFF Senior? Wah gila sih ini. Kalau begini Garuda dipastikan menyala. Mengejutkan, bikin merinding. Inilah 6 pemain naturalisasi tambahan yang resmi main di laga timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 berharga 151 miliar. Ayo Pak Erick tambah lagi pemain kelas Eropa. Penampilannya semakin memukau. Pemain keturunan Indonesia Pascal Struijk diincar 3 tim raksasa dari Premier League. Klub Justin Hubner sampai berani tawar 500 miliar. Simak kabar mengejutkannya. Mengejutkan, tak mau ditahan-tahan lagi. Begini komentar menusuk coach Justin. Sebut Shin Tae-yong miskin taktik dan desak segera lakukan hal ini agar tidak dipecat Erick Thohir. Simak 7 berita timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Mantap Pak Ketum. Alhamdulillah, tak mau hanya sekedar mimpi. Erick Thohir ingin timnas Indonesia benar-benar main di Piala Dunia 2026. Erick Thohir akan lakukan hal ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir berharap timnas Indonesia bisa terus meraih kemenangan di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab ia mau timnas Indonesia benar-benar main di Piala Dunia dan bukan hanya sekadar mimpi saja. Timnas Indonesia saat ini berada di ranking 127 dunia secara perhitungan FIFA. Peringkat ini meningkat cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari performa timnas Indonesia yang juga terus menanjak. Di sisi lain, program naturalisasi yang digalakan PSSI juga membuat skuad Garuda terus berkembang. Banyak orang mengatakan bahwa kita ini raksasa yang sedang tidur. Oleh karena itu kita harus membuat program agar bisa menjadi lebih baik, kata Erick dikutip dari Reuters, Kamis, 26 Desember 2024. Dukungan pemerintah sangat penting, sektor swasta sangat penting, dan juga federasi, sambungnya. Perpaduan pemain keturunan dan lokal yang sama-sama ingin membawa timnas Indonesia berbicara banyak di ajang sepak bola dunia menjadi kuncinya. Kombinasi ini menorehkan beberapa sejarah baru, seperti tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita beruntung banyak diaspora kita yang tinggal di luar negeri percaya pada proyek ini, tutur Erick. Mengenai Piala Dunia, Erick sekarang sudah tak ragu untuk menegaskan targetnya. Mantan Presiden Inter Milan itu bercita-cita mewujudkan mimpi timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Kami ingin lolos ke Piala Dunia. Kami ingin lolos ke Olimpiade dan inilah sebabnya semua pemain yang bermain di Eropa percaya pada program ini, ujar Erick. Mereka ingin kembali ke akar mereka karena ini adalah hal yang sentimental bagi mama, papa, nenek, dan kakek. Ini adalah sesuatu yang saya bawa kepada mereka. Sebuah program yang bagus dan sebuah mimpi yang ingin kami wujudkan, tandasnya. Saat ini, timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Shin Tae-yong itu menempati urutan ketiga klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Skuad Garuda masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab diketahui, 2 tim teratas berhak lolos langsung ke putaran final.
sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat akan kembali berjuang di putaran keempat kualifikasi. Ini dia baru bikin auto full senyum. Pak Erik memang terbaik. Selain cerdas, Pak Erik juga ketum yang sangat bijaksana. Bikin takjub. Demi wujudkan target timnas Indonesia tampil di Olimpiade Paris 2028, ini rencana jenius PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara dengan media Korea Selatan soal transformasi sepak bola Indonesia hingga membeberkan rencana federasi untuk bisa wujudkan target tampil di Olimpiade 2028. Perkembangan timnas Indonesia akhir-akhir ini memang mendapat banyak sorotan dari media asing. Tak ketinggalan, salah satu media Korea Selatan Best Eleven pun melakukan wawancara dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Orang nomor satu di PSSI itu membagikan momen wawancaranya dalam video yang diunggah dalam Instagram pribadinya, Rabu, 25 Desember 2024 ini. Erick Thohir berbicara banyak hal terkait transformasi sepak bola Indonesia. Saya berbagi tentang transformasi sepak bola yang sudah dilakukan PSSI hampir 2 tahun terakhir, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagramnya, Rabu, 25 Desember 2024. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa saat pertama kali ia menjabat memang tak mudah. Ia mengungkapkan ada beberapa kelemahan yang terjadi, sehingga situasi tak mudah. Salah satu kelemahan adalah manajemen, ucap Erick. Terkadang manajemen itu tidak terbuka, korupsi, tidak transparan, tidak profesional. Jadi ini sesuatu yang ingin kita ubah. Namun, ia mengatakan bahwa PSSI bertekad membangun sepak bola Indonesia lebih baik ke depan. Di PSSI, kami bertekad untuk membangun sepak bola Indonesia yang transparan dan profesional, jelas Erick Thohir. Atas dukungan dan kepercayaan FIFA dan pemerintah, kami di PSSI mulai bertransformasi untuk menciptakan sepak bola yang bersih dan berprestasi. Mantan pemilik Inter Milan itu mengatakan bahwa untuk mencapai transformasi ini dengan baik, menurutnya, semua pihak harus bisa bekerja sama dengan baik, dan pastinya semua harus percaya dengan mimpi yang tengah dibangun bersama-sama. Untuk itu, dalam membenahi manajemen ini, ia mengungkapkan apa saja yang dibutuhkan dan paling penting. Dalam manajemen, kamu butuh 2 hal. Yang pertama kepemimpinan. Sebagai pemimpin, saya cinta dengan apa yang saya lakukan. Itu sangat penting, kata Erick Thohir. Kamu tidak akan sukses jika tidak bekerja dengan hati. Setelah itu yang kedua, tentu sebagai pemimpin ada target. Diri saya selalu berambisi dengan target, tegasnya. 2 hal ini tidak akan terjadi jika tidak ada tim yang membantumu. Tak hanya berbicara soal transformasi, Erick Thohir pun berbicara soal target ke depannya. Salah satunya, soal target timnas Indonesia yang diharapkan bisa tampil di Olimpiade 2028. Seperti diketahui, timnas U23 Indonesia sebenarnya hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024 lalu. Namun, langkah itu gagal setelah timnas U23 Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Guinea dalam babak playoff Olimpiade Paris 2024 lalu. PSSI berusaha melupakan kegagalan itu dan menatap target ke depan. Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia lolos ke Olimpiade Los Angeles 2028. Ia pun membeberkan rencana PSSI agar target skuad Garuda tampil di ajang 4 tahunan tersebut terwujud. Menurutnya, untuk mewujudkan target tersebut, semua pihak harus bekerja sama dengan baik agar proyek yang dijalankan pun bisa terwujud. Untuk membangun tim yang mau bekerja keras untuk melakukan proyek, dan bekerja sama adalah hal yang paling penting, ungkap Erick. Kami hanya terpaut 1 pertandingan untuk lolos kualifikasi Olimpiade, tapi itu sudah berlalu. Erick Thohir mengatakan dalam sisa waktu yang ada ini, mereka akan mempersiapkan tim dengan maksimal. Dengan harapan saat timnas U23 Indonesia tampil di Piala Asia U23 mendatang, skuad Garuda Muda pun bisa lolos hingga babak semifinal. Pasalnya, hanya 3 tim terbaik di Piala Asia U23 yang berhak lolos ke Olimpiade 2028 mendatang. Untuk itu, agar langkah sebelumnya tak terulang, PSSI mempersiapkan generasi dari sekarang. Dalam 2 tahun ke depan, tahun 2027 ada turnamen Piala Asia U23
yang juga kualifikasi untuk Olimpiade, tutur Erik. Lawan dipastikan bakal ketar-ketir. Nah, ginilah baru top. Alhamdulillah ST terima kabar baik dari pemain naturalisasi kelas Eropa jelang laga Timnas Indonesia versus Australia. Simak fakta bahagianya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapat kabar baik karena akan ada 2 amunisi baru kelas Eropa jelang laga kontra Australia. Timnas Indonesia akan kembali berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandingan ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Kemudian, skuad Garuda bakal menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 25 Maret. Saat ini, pasukan Shin Tae-yong masih berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin hasil dari 6 pertandingan. Dalam 2 laga yang akan dihadapi, Indonesia wajib meraih poin untuk terus menjaga peluang menuntaskan target lolos ke putaran keempat. Jelang laga tersebut, Shin Tae-yong mendapat kabar gembira karena 2 pemain naturalisasi kelas Eropa dipastikan sudah bisa bergabung. Kedua pemain tersebut adalah Mads Hilgers dan Kevin Dix yang sudah pulih dari cedera dan kini kembali menjadi andalan di klubnya masing-masing. Sebelumnya, Mads Hilgers dan Kevin Dix absen pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menghadapi Jepang 15-11 dan Arab Saudi 19-11. Mads Hilgers tidak dipanggil untuk menghadapi 2 laga itu karena harus menjalani pemulihan cedera di Belanda. Sementara Kevin Dix hanya bisa bermain melawan Jepang hingga pertengahan babak pertama lantaran mengalami cedera. Saat Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi, pemain FC Copenhagen itu sudah kembali ke Denmark untuk menjalani proses pemulihan. Meski masih cukup lama, keduanya saat ini sudah dinyatakan fit dan sudah bermain untuk klubnya masing-masing. Mads Hilgers menjadi andalan untuk klub Eredivisie, FC Twente, sedangkan Kevin Dix bermain di FC Copenhagen. Kehadiran 2 pemain tersebut tentu menjadi kabar gembira bagi Shin Tae-yong karena akan menambah kekuatan di sektor bek. Mads Hilgers akan mengisi posisi bek tengah, sedangkan Kevin Dix bisa dipasang sebagai bek sayap kanan. Selain itu, kemampuan Kevin Dix yang mahir dalam menendang tendangan penalti menjadi nilai tambah bagi skuad Garuda. Pasalnya, dia saat ini menjadi penendang penalti nomor 1 di FC Copenhagen dan sudah menciptakan 4 gol dalam 16 laga. Mengejutkan, bikin geger. Gara-gara Timnas Indonesia, Timnas Australia bakal ikut Piala AFF Senior? Wah, gila sih ini. Australia didesak memulai debut di ASEAN Cup atau Piala AFF level senior. Timnas Indonesia jadi salah satu alasan munculnya desakan tersebut. ASEAN Cup 2024 memasuki semifinal dengan Timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong menyudahi langkah hanya sampai babak penyisihan grup saja. Terlepas apapun alasannya, performa Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 bisa dikatakan buruk dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 laga. Berisi para pemain muda yang berasal dari Timnas U22, skuad Garuda menelan 2 kekalahan dan 1 pertandingan lain berakhir imbang. Performa Timnas Indonesia itu lantas menjadi sorotan publik Australia, hingga memunculkan desakan agar Socceroos mulai ikut Piala AFF. Meski begitu, desakan agar Australia ikut turnamen 2 tahunan ini bukan karena performa Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, melainkan karena ganasnya performa skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mengejutkan mereka. Apakah ini saatnya bagi Socceroos untuk memulai debut di kejuaraan ASEAN? Tulis media Australia, The Roar, Rabu, 25 Desember 2024. Melihat apa yang telah ditunjukkan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi alasan kuatnya. Fakta bahwa Australia belum memulai debut di Piala AFF Senior cukup mengkhawatirkan, mengingat kesulitan yang terus-menerus mereka alami. Australia sebenarnya sudah ikut Piala AFF namun di kelompok umur, dan bahkan sukses meraih gelar juara di Piala AFF U16 2024. Namun di level senior mereka belum pernah ikut. Kesenjangan kualitas tim awalnya menjadi alasan Australia ditolak mengikuti turnamen. Akan tetapi,
Kini publik Australia menyadari perkembangan sepak bola Asia Tenggara tidak bisa mereka sepelekan lagi. Kekuatan timnas Indonesia, Vietnam dan Thailand dikhawatirkan merusak citra sepak bola Australia yang terbangun kuat sejak lama. Ya, tidak diragukan lagi bahwa Socheros telah ditolak masuk karena dianggap lebih unggul sejak bergabung dengan Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, pada tahun 2013. Tetapi kesenjangan itu semakin mengecil dan pertumbuhan tim-tim seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam dapat merusak status Australia yang sudah lama ada, tulis The Roar lagi. Meski begitu, desakan publik Australia ini bukan suatu kewajiban untuk dipenuhi dan keputusan sepenuhnya ada di tangan federasi. AFF akan dirasa akan mendapat manfaat positif dengan hadirnya Australia, sementara kedatangan Socheros berpotensi mengakhiri dominasi Thailand. Terserah kepada football Australia untuk menegosiasikan partisipasi Socheros. Tidak salah untuk bermain di kompetisi regional, tulis The Roar. AFF juga mengakui manfaat dari partisipasi Australia dan beberapa anggota bahkan menganjurkan masuknya Australia, setidaknya untuk mengakhiri dominasi Thailand. Kabar ini tentu harus diwaspadai. Pasalnya langkah Indonesia jika masih ingin meraih gelar juara di turnamen ini dipastikan bertambah berat dengan kehadiran Australia. Shin Tae-yong tidak boleh lagi mencoba-coba atau bahkan menyepelekan kualitas turnamen. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan muncul nantinya. Kalau begini Garuda dipastikan menyala. Mengejutkan, bikin merinding. Inilah 6 pemain naturalisasi tambahan yang resmi main di laga Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 berharga 151 miliar. Sebanyak 6 pemain naturalisasi tambahan yang resmi main di laga Timnas Indonesia versus Australia di lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday ke-7 Grup C yang berlangsung di Sydney Football Stadium, Sydney, pada Kamis, 20 Maret 2025. Timnas Indonesia membidik kemenangan atas Australia demi naik ke posisi 2 Grup C yang menggaransi 1 tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Untuk meraih kemenangan, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dapat menggantungkan asa kepada 6 pemain keturunan di bawah ini. Pemain-pemain di bawah ini belum berstatus WNI saat Timnas Indonesia bermain 0-0 dengan Australia di matchday kedua Grup C pada Selasa, 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Beberapa bulan berselang, sebagian dari pemain di bawah ini sudah mendapatkan paspor Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Meski diproyeksikan untuk Timnas Indonesia U20, tenaga Dion Marks bisa diandalkan Shin Tae-yong jika dibutuhkan. Tinggi badan yang menjulang mencapai 188 cm, membuat Dion Marks bisa diandalkan untuk memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Seperti Dion Marks, tim Gepens disinyalir akan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret 2025. Kehadiran tim Gepens bisa menambah persaingan di posisi wingback kiri, yang mana sebelum kehadiran tim Gepens sudah terdapat Kelvin Verdong, Nathan Choi Aon, Shane Patinama, dan Pratama Arhan. Seiring absennya Ragnar Oratmangoen melawan Australia karena terkena akumulasi kartu, kehadiran Ula Romeni sangat dibutuhkan untuk menambah daya gedor Timnas Indonesia. Pesepak bola 24 tahun itu disinyalir akan menjalani sumpah WNI bareng tim Gepens dan Dion Marks. Dalam pola 3-4-1-2 racikan Shin Tae-yong, Ula Romeni akan berduet dengan Rafael Struijk di lini depan Timnas Indonesia. Mereka akan disokong wonderkid Timnas Indonesia yang bertugas sebagai playmaker, Marcelino Ferdinand. Eliano Rejders mendapatkan paspor Indonesia pada akhir September 2024, alias belum main saat Timnas Indonesia menahan Australia 0-0 pada 10 September 2024. Setelah debut melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024, Eliano Rejders belum lagi mendapatkan kesempatan bermain bersama Timnas Indonesia. Namun, seiring peningkatan performa di level klub bareng PEC Zwolle, menjadi starter di laga terkini PEC Zwolle, Eliano Rejders berpotensi mendapatkan menit tampil saat skuad Garuda bersua Socheros julukan Timnas Australia.
Ketimbang nama lain, Kevin Dix merupakan pemain yang berpengalaman. Ia memiliki banyak caps di Liga Champions dan berpengalaman menghadapi klub-klub top Eropa seperti Manchester United hingga Bayern Munich. Dalam pola 3-4-1-2 racikan Shin Tae-yong, Kevin Dix diprediksi akan diandalkan Shin Tae-yong sebagai wingback kanan. Peran ini biasa dijajal Kevin Dix saat masih memperkuat Feyenoord Rotterdam dan masa-masa awal membela klubnya saat ini, FC Copenhagen. Nama terakhir ada pemain termahal di timnas Indonesia, Mees Hilgers. Mengutip dari Transfermarkt, harga pasaran Mees Hilgers mencapai 9 juta euro atau sekira 151,9 miliar rupiah. Diharapkan Mees Hilgers dalam kondisi bugar saat timnas Indonesia menantang Australia. Ketenangannya dalam mengawal pertahanan timnas Indonesia sangat dibutuhkan skuad Garuda. Ayo Pak Erik tambah lagi pemain kelas Eropa. Penampilannya semakin memukau. Pemain keturunan Indonesia Pascal Struijk diincar 3 tim raksasa dari Premier League. Klub Justin Hubner sampai berani tawar 500 miliar. Simak kabar mengejutkannya. Pemain keturunan yang menolak bela timnas Indonesia, Pascal Struijk justru mengalami peningkatan pesat dalam karirnya bersama klub. Pascal Struijk merupakan pemain andalan Leeds United di divisi kedua Liga Inggris atau Championship yang memiliki darah Indonesia. Menurut Pascal Struijk dalam wawancara bersama Sport Magazine beberapa waktu lalu, darah Indonesia mengalir di tubuhnya dari kakek dan neneknya. Ya, dari kakek nenek saya yang meninggalkan Hindia Belanda, nama Indonesia dulu, ke Belanda, ujar Struijk dilansir dari Sport Magazine. Selain Indonesia, bek tengah berusia 25 tahun ini juga punya darah Belanda dan Belgia sehingga memiliki kesempatan untuk bergabung dengan ketiganya. Namun, dia secara tegas mengatakan bahwa bermain untuk timnas Belanda merupakan mimpinya dan akan terus berjuang demi mendapatkannya. Saya punya koneksi dengan Indonesia, namun saat ini saya lebih terlibat dengan Belanda dan Belgia. Saya sangat senang bila menerima panggilan timnas Belgia, tetapi saya lebih memilih Belanda, ucapnya. Pascal Struijk memang merupakan salah satu pemain dengan kualitas luar biasa yang akan menjadi tambahan menarik bagi skuad Garuda. Pada musim ini saja, dia telah mencatatkan 22 penampilan untuk Leeds United di seluruh kompetisi dan berhasil menciptakan 2 gol. Bukan hanya itu, Pascal Struijk pun dilaporkan tengah menjadi incaran 3 klub Premier League pada bursa transfer Januari 2025 ini. Berdasarkan laporan dari Chalk Offside, setidaknya ada 3 klub yang tertarik memboyong Pascal Struijk pada bursa transfer kali ini. Tottenham Hotspur disebut-sebut sebagai klub terdepan yang ingin mendapatkan tanda tangan bek tersebut, diikuti oleh Wolves dan Brighton and Hove Albion. Bunyi pernyataan Chalk Offside seperti dikutip dari Birmingham Mail, Rabu, 25 Desember 2024. Dalam laporan yang sama, Wolves sudah diberitahu oleh Leeds United bahwa biaya untuk mendatangkan Pascal Struijk mencapai 25 juta pound sterling atau setara 508 miliar rupiah. Jumlah tersebut terbilang fantastis, mengingat Pascal Struijk merupakan pemain yang berasal dari Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Mengejutkan, tak mau ditahan-tahan lagi. Begini komentar menusuk Coach Justin. Sebut Shin Tae-yong miskin taktik dan desak segera lakukan hal ini agar tidak dipecat Erick Thohir. Buntut gagal lolos semifinal Piala AFF 2024, Coach Justin kritik tajam taktik dan keputusan Shin Tae-yong dalam memimpin timnas Indonesia. Menurut pengamat sepak bola itu, beberapa keputusan STY dianggap kontroversial dan menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola nasional. Melansir dari YouTube Jebret Mediat, Coach Justin lebih dulu menyoroti keputusan STY dalam menurunkan pemain muda di ajang turnamen besar itu. Dalam salah satu komentarnya, Coach Justin tiba-tiba menyentil keputusan STY yang tak kunjung memanggil kembali pemain muda Elkan Bagot ke skuad Garuda. Anak muda semua bikin kesalahan. Masa gak dipanggil lagi? Kan jahat kalau gue bilang. Ujar Coach Justin dikutip Rabu, 25 Desember 2024. Kritik ini merujuk pada potensi besar Bagot yang dianggap penting untuk lini pertahanan Indonesia, namun terkesan diabaikan tanpa penjelasan jelas. Coach Justin juga menyoroti minimnya transparansi dari STY mengenai keputusannya tak memanggil Elkan Bagot. Lu jelaskan ke publik, kenapa lu nggak panggil dia, Elkan Bagot?
Kita punya hak untuk tahu itu, gak pernah dijelasin, tegasnya. Publik dan pengamat memang berharap pelatih memberikan alasan logis terkait pemilihan pemain, mengingat banyaknya bakat muda yang seolah tersisih. Coach Justin juga menyoroti dengan kehadiran banyaknya pemain berkualitas. Shin Tae-yong disarankan sudah saatnya mengubah taktik demi meningkatkan peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Sekarang dengan kualitas yang kita miliki, apalagi Ula Romeni datang, peluang ke Piala Dunia itu lebih besar daripada sebelumnya. Tapi siapa yang bertanggung jawab kalau kita gak lolos? PSSI. Pelatih paling cuma dipecat, dapat pesangon pula, karena kontraknya masih lama. Kritik tajam Coach Justin. Coach Justin mengungkapkan bahwa gaya bermain yang diterapkan saat ini tidak memiliki pola yang jelas, dan formasi 3-4-3 dianggapnya sulit untuk dijalankan. Gaya bermainnya gak ada pola, 3-4-3 ini susah dimainkan. Lanjutnya, ketika ditanya apakah ST layak disebut sebagai pelatih miskin taktik, Coach Justin memberikan jawaban diplomatis namun mengena. No comment. Kita bermain sesuai dengan kualitas pemain kita, yaitu lebih menyerang. Ucapnya singkat, seakan memberi isyarat bahwa taktik ST belum menunjukkan hasil yang signifikan. Ia pun menambahkan bahwa meskipun pergantian pelatih mungkin menjadi pilihan, hal tersebut tidak menjamin keberhasilan. Namun, jika pergantian pelatih dirasa perlu, ia menyarankan agar pelatih baru berasal dari Belanda, karena setidaknya pelatih tersebut sudah familiar dengan budaya dan bahasa para pemain diaspora timnas Indonesia. Seandainya ada pelatih baru, apakah garansi? Kan enggak. Gambling juga, cuma seandainya pelatih Belanda minimal kenal budayanya, jadi peluang untuk lolos Piala Dunia lebih besar daripada sekarang, pungkasnya. Kritik ini diharapkan menjadi cambuk bagi Shin Tae-yong untuk lebih mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pengamat seperti Coach Justin. Dengan peluang besar yang dimiliki Indonesia saat ini, keputusan-keputusan strategis harus diambil demi mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia. PSSI dan ST kini berada di bawah sorotan tajam. Apakah mereka mampu membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh, atau justru tersandung oleh keputusan-keputusan kontroversial?